Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Nopiasari, selaku moderator kelompok 1, akan memimpin presentasi pada kali ini. Adapun topik yang akan kita presentasikan yaitu gaya, aktivitas, dan keterampilan kepemimpinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Mutmainah, Abdul Mansur, Ananda Aulia, Firda Isya, Roza Permana, Nur Indah, Sadia, Pipit Herianto, dan Muhammad Gilang. Untuk mempersingkat waktu pada presentasi kali ini, mari kita bahas materinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mutmainah. Saya akan bacakan materi yang pertama, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Perbedaan keduanya hanya terletak pada apabila pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, organisasi, maupun keluarga, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yang saya akan sampaikan menurut Supardo 2006, gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan proses kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan organisasi dengan cara yang lebih masuk akal. Gaya kepemimpinan bersumber dari beberapa teori yang menurut Purnomo dan Wijayanti 2013, yaitu teori bakat, teori perilaku, teori situasional. Gaya kepemimpinan yang pertama, kepemimpinan oktaris. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Dalam gaya kepemimpinan ini, tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi, karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dengan cara mereka masing-masing. Yang kelima, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Yang keenam, kepemimpinan transformasional. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Yang ketujuh, kepemimpinan melayani. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Yang kedelapan, kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Yang kesembilan, kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Aktivitas dan peran pemimpin. Aktivitas terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satunya dengan atasannya, staf, teman sekerja, atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang di luar organisasi.
Dan yang kedua, ada pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian, pemimpin harus dapat mengatur waktu dan menyelesaikan masalah secara efektif. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. Peran pemimpin. Yang pertama, peran hubungan antar perorangan. Dalam kasus ini, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh. Pembangunan tim, pelatih, direktur, mentor, konsultasi. Yang kedua, fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga, peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Keterampilan pemimpin. Yang pertama, keterampilan konseptual. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Yang ketiga, keterampilan teknis. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu. Yang kelima, keterampilan membuat keputusan. Ada 4 gaya kepemimpinan yang efektif untuk diterapkan, yaitu kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan otokratis, kepemimpinan afiliatif, dan kepemimpinan visioner. Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan pemimpin untuk membangun kerjasama tim. Hal-hal berikut ini dilakukan pemimpin untuk mengantisipasi terjadinya masalah-masalah pada anggota tim atau kelompoknya. Yang pertama, pemimpin harus bisa menjadi pemimpin yang rendah hati. Menjadi pemimpin dalam satu tim harus dapat memastikan anggota dapat bekerja dengan baik. Sebagai pemimpin, bukan berarti hanya memerintah saja, namun juga harus dapat bekerja sama dengan baik dengan semua anggotanya. Berikan anggota kesempatan untuk memberikan saran, kritik, ataupun penghargaan. Pemimpin yang rendah hati biasanya tidak membuat batasan kepada dirinya dengan anggotanya. Kemudian yang kedua, peraturan dalam berkomunikasi. Dalam melakukan tugas bersama, pastinya setiap anggota membutuhkan banyak komunikasi dengan pemimpin. Seringkali, kesalahpahaman akan terjadi di antara pemimpin dan anggota tim. Untuk mengatasinya, pemimpin dapat memberikan peraturan dalam berkomunikasi. Nah, peraturan dalam berkomunikasi ini yang akan memastikan titik koordinasi antara bawahan kepada pimpinan dan titik instruksi dari pimpinan kepada bawahan. Kemudian yang ketiga, puji secara terbuka dan kritik secara pribadi. Tidak ada satu orang pun yang tidak suka bila dipuji. Tidak ada salahnya untuk memuji anggota tim. Pujian yang pemimpin berikan dapat membantu anggota untuk lebih bersemangat bekerja. Pujian secara terbuka akan mendorong atau meningkatkan semangat kerja daripada anggotanya. Karena sesungguhnya pujian adalah apresiasi untuk memotivasi. Dan kemudian kritik secara pribadi merupakan jalan atau cara untuk memperbaiki ataupun menutupi kekurangan yang ada pada anggota tim, sehingga dengan kritikan diharapkan anggota tim bisa bekerja lebih baik lagi ke depannya. Dan yang keempat, saling menghargai. Hal yang paling perlu diingat oleh semua anggota tim adalah saling menghargai. Dengan begitu, semua hal yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Hargailah anggota tim sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai contoh, bila salah satu anggota tim meminta izin beberapa hari untuk mengunjungi orang tuanya, tidak ada salahnya untuk memahaminya. Sebaliknya, apabila pemimpin sedang sakit ataupun sedang tertekan dengan masalah pribadi,
Anggota tim akan membantu untuk mengerjakan beberapa tugas yang tertinggal. Nah, mungkin 4 hal itu bisa dilakukan pemimpin untuk membangun kerjasama tim. Terima kasih. Alhamdulillah, presentasi kelompok 1 sudah selesai. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu, pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kelompok. Gaya dan proses kepemimpinan seseorang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan proses kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu sasaran dan mengarahkan organisasi dengan cara yang lebih masuk akal. Aktivitas pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satunya dengan atasannya, staf, teman sekerja, atau atasan lain dalam organisasi, baik di dalam ataupun orang di luar organisasi. Pemimpin memiliki tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, serta harus berpikir secara analitis dan konseptual. Pemimpin memiliki peran yang sangat penting yaitu membantu kelompok dalam mencapai tujuannya, memenuhi kebutuhan dan mewujudkan nilai kelompok, mewakili pendapat mereka dalam interaksi dengan pemimpin kelompok lain, dan sebagai fasilitator yang dapat menyelesaikan konflik kelompok. Keterampilan pemimpin merupakan kompetensi atau kecakapan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengurus organisasinya. Ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu conceptual skill, human skill, dan technical skill. Keterampilan conceptual skill. Seorang pemimpin mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan serta kegiatan organisasi. Sementara human skill, keterampilan seorang pemimpin untuk memahami orang lain, bekerja sama dengan orang lain, mendorong serta memotivasi orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus mempunyai technical skill, yaitu untuk menunjang kemampuan dalam memahami serta melakukan kegiatan operasional. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi kelompok 1. Saya bersama teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.